Assalamualaikum pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya di channel Tanaman Hias dan Hidroponik. Channel berbagi tips sederhana untuk kita melakukan perawatan dan juga menyuburkan tanaman dengan bahan-bahan sederhana. Dan di sini kita hanya memaksimalkan bahan-bahan dapur saja. Pada pagi hari ini saya akan tunjukkan bagi pemirsa dimanapun berada bagaimana cara kita menggunakan micin ataupun MSG untuk menyuburkan dan merawat tanaman di sekitar rumah kita. Tentunya dengan metode dan cara yang sangat sederhana sekali agar pemirsa dimanapun berada dapat mengaplikasikannya di rumah. Sebelum kita lanjut, ada baiknya di sini mari kita bersama-sama untuk membangun channel Tanaman Hias dan Hidroponik ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan juga tombol lonceng agar pemirsa dimanapun berada mendapatkan notifikasi dari kami ketika kami melakukan update video terbaru. Mungkin bagi kita sudah tidak asing lagi yang namanya micin atau MSG, yang mana micin atau MSG ini biasanya kita gunakan untuk penguat rasa pada masakan sehari-hari. Selain itu, harganya juga terjangkau dan mudah untuk didapatkan. Micin atau MSG mengandung monosodium glutamat yang merupakan jenis garam natrium ataupun sodium yang berbentuk kristal dan terbuat dari asam glutamat. Micin atau MSG ini tidak berbahaya dikonsumsi setiap hari asalkan penggunaannya tidak terlalu berlebihan. Bahkan jika dimakan langsung, micin atau MSG ini tidak memiliki rasa, bahkan lebih cenderung pahit. Oke, tidak perlu berpanjang lebar lagi, maka di sini kita langsung saja ke cara penggunaan micin untuk kita melakukan perawatan dan menyuburkan tanaman di sekitar pekarangan rumah. Setidaknya ada 3 cara yang biasa kita gunakan untuk kita mengaplikasikan micin dalam proses merawat dan menyuburkan tanaman, bahkan merangsang untuk mempercepat proses pembungaan dan pembuahan pada tanaman yang kita rawat di sekitar pekarangan rumah kita. Oke, kita langsung saja ke cara yang pertama, yaitu kita di sini menggunakan sistem tabur untuk melakukan penyuburan tanaman, ataupun sistem tabur ini bisa kita jadikan sebagai pupuk alternatif dalam proses penyuburan tanaman di sekitar pekarangan rumah. Kapankah sistem tabur ini kita gunakan? Nanya kan? Ayo. Sistem tabur ini kita gunakan pada tanaman yang sudah berbuah. Mengapa demikian? Karena tanaman yang sedang berbuah membutuhkan asupan nutrisi yang banyak untuk diserap oleh akar agar disampaikan dan disalurkan ke buah, agar buah-buah tersebut bisa menjadi tumbuh maksimal, besar, dan juga tidak rontok. Sebelum kita melakukan pemupukan micin terhadap tanaman yang sudah kita terawat di pekarangan rumah, di sini kita harus memperhatikan media tanam agar terbebas dari tanaman pengganggu. Selain itu, kita di sini juga harus memperhatikan tanaman yang kita punya untuk melakukan pemangkasan batang-batang yang tidak produktif seperti ini. Tujuannya adalah agar pemupukan yang kita lakukan itu tidak sia-sia tersalurkan ke batang-batang yang tidak produktif tersebut. Selain itu, kita juga harus memperhatikan tunas-tunas air yang banyak tumbuh seperti ini, dan lain-lain. Itu juga harus kita lakukan pemangkasan agar pupuk yang kita taburkan pada tanaman cabai ini bisa terserap maksimal dan disebarkan ke seluruh bagian tanaman yang produktif, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan juga pemupukan yang tidak sia-sia. Untuk dosis yang kita gunakan, satu tanaman pohon cabai seperti ini kita menggunakan 1/4 sendok makan. Ditaburkan langsung pada media tanam, tetapi perlu diperhatikan di sini tidak boleh mengenai batang ataupun akar. Kemudian di sini kita untuk melakukan pemupukan tanaman buah, kita menggunakan dosis 1/2 sendok makan yang juga kita taburkan pada sekitar akar batang tanaman yang kita punya. Untuk pemberian berikutnya, di sini kita bisa melakukan secara rutin 2 minggu sekali. Selanjutnya, untuk cara yang kedua kita menggunakan micin sebagai pupuk atau menyuburkan tanaman. Di sini kita bisa menggunakan sistem kocor, yang mana dosis yang kita gunakan adalah 1/2 sendok makan yang kita larutkan ke dalam 2 liter air.
Oke, jadi di sini kita langsung saja membuat larutan MSG atau micin yang akan kita gunakan sebagai pupuk alami untuk kita menyuburkan tanaman di sekitar pekarangan rumah. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, di sini kita menggunakan dosis setengah sendok makan yang kita larutkan ke dalam 2 liter air. Untuk takaran air yang kita gunakan, di sini pada semprotan yang kita gunakan ini sudah memiliki takaran 2000 ml. Jadi kita mengisikan air sampai batas yang sudah ditentukan. Kemudian kita kocok untuk memastikan larut micin atau MSG terlarut seluruhnya ke dalam air. Sekarang larutan micin ataupun MSG ini sudah bisa kita gunakan untuk melakukan pemupukan tanaman yang ada di pekarangan rumah kita. Sistem kocor ini sebaiknya kita gunakan pada saat musim kemarau, yaitu untuk menambah asupan air agar tanaman yang kita punya itu tidak layu pada saat musim kemarau. Waktu yang baik untuk melakukan pengkocoran adalah pagi di bawah jam 9. Dosis yang kita gunakan setengah gelas sedang seperti ini. Dan bisa kita aplikasikan 5 hari sekali. Lakukan hal yang sama pada seluruh tanaman yang akan kita rawat. Selanjutnya, untuk cara yang ketiga, bagaimana cara kita mengaplikasikan micin dalam proses perawatan dan menyuburkan tanaman di sekitar rumah kita, yaitu dengan sistem semprot. Dosis yang kita gunakan sama seperti melakukan pengkocoran, setengah sendok makan yang kita larutkan ke dalam 2 liter air. Nah, pada proses penyemprotan ini berguna untuk merangsang proses pembesaran ataupun mempercepat pertumbuhan pada tanaman yang sedang kita rawat, dan juga merangsang untuk proses pembungaan dan pembuahan pada tanaman buah yang kita punya di sekitar pekarangan rumah. Oke, kita langsung saja ke caranya. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, di sini kita menggunakan MSG atau micin setengah sendok makan saja yang kita larutkan ke dalam 2 liter air. Dan di sini kita melakukan penyemprotan ke seluruh bagian tanaman yang akan kita rawat. Lakukan penyemprotan ke seluruh bagian tanaman, mulai dari pucuk tanaman sampai ke media tanam. Sedangkan waktu yang baik untuk melakukan penyemprotan micin ataupun MSG ini yaitu pagi di bawah jam 9, ataupun jika kita ingin melakukannya pada sore hari, kita melakukannya antara pukul 16 sampai dengan 18 waktu setempat. Penggunaan micin atau MSG ini bisa kita aplikasikan 5 hari sekali untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Selain untuk tanaman buah, MSG atau micin ini bisa juga kita gunakan untuk melakukan penyuburan tanaman hias ataupun sayuran. Oke, jadi seperti itulah cara kita melakukan perawatan dan menyuburkan tanaman. Bahkan kita bisa merangsang mempercepat proses pembungaan dan pembuahan pada tanaman buah ataupun tanaman hias yang ada di pekarangan rumah kita. Hanya dengan bahan dan produk sederhana yang juga biasa kita temui di dapur untuk kita manfaatkan sebagai pupuk alami ataupun pupuk organik pada tanaman di sekitar pekarangan rumah kita. Jadi, dengan kita memanfaatkan alat dan bahan yang berada di dapur, kita bisa menekan pengeluaran biaya untuk melakukan perawatan tanaman, akan tetapi tanaman kita tetap tumbuh subur dan kita bisa cepat segera untuk memanen tanaman buah ataupun tanaman sayur di pekarangan rumah kita, dan juga kita bisa menikmati keindahan untuk tanaman hias di pekarangan rumah kita, dan bisa dikatakan hampir tanpa biaya. Jadi, apa-apa sajakah manfaat micin yang bisa kita dapatkan untuk kita melakukan perawatan tanaman di sekitar pekarangan rumah kita? Pemirsa bisa melihatnya pada video selanjutnya.
Oke, mungkin video ini bisa memberikan manfaat bagi pemirsa di mana berada, dan semoga bisa diaplikasikan di rumah dan bisa mendapatkan hasil yang sesuai diharapkan. Jadi, sampai berjumpa pada video saya yang lainnya. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.